Awwaluha al-qanaatu bil jahli. Yang pertama dari 5 perkara itu adalah al-qanaatu ay ar-ridho bil jahli. Maksudnya ridho dengan kebodohan. Ay bi adamil ilmi biddin. Maksudnya tidak ada pengetahuan sama sekali biddin tentang ilmu agama. Jadi manusia kalau sudah merasa ridho dengan kebodohannya, awas, merasa ridho, merasa tenang, merasa nyaman, tidak merasa gundah dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya tentang masalah ilmu agama, maka sebaliknya manusia itu akan menjadi orang toleh. Awas ya, kebalikan soleh adalah toleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya, para asatidah farahujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu. Maqalah yang ke-7. Ini akan menceritakan tentang seandainya kalau tidak ada 5 perkara, manusia itu akan jadi orang-orang yang soleh. Seandainya tidak ada 5 perkara,
maka manusia semuanya akan menjadi orang-orang soleh. Apakah yang 5 perkara ini sehingga menentukan sekali, sehingga orang-orang kalau tidak ada yang 5 ini jadi orang soleh. Mudah-mudahan kita walaupun ada tetap jadi orang soleh. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karamallahu wajh, semoga Allah selalu meridhoinya dan memuliakan zatnya Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, laulahum sakhisalin la saran nasu kulluhum salihin. Laulahum sakhisalin, seandainya tidak ada 5 perkara, ay sifatin madmumatin, yaitu sifat-sifat tercela. Madmumah maksudnya, ada sifatul mahmudah, ada sifatul madmumah. Tuh. Ada sifat-sifat terpuji, ada sifat-sifat tercela. Jadi seandainya kalau tidak ada 5 perkara dari sifat-sifat tercela, la saran nasu kulluhum sholihin, pasti manusia semuanya akan menjadi orang-orang soleh. Ai khalisina min kulli fasad, yaitu terselamatkan semuanya min kulli fasadin, dari setiap kerusakan. Jadi orang-orang soleh itu orang-orang yang selamat dari kerusakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang soleh. Awwaluha al-qana'atu bil jahli. Yang pertama dari 5 perkara itu adalah al-qana'atu ay ar-ridho bil jahli, maksudnya ridho dengan kebodohan. Ay biadamil ilmi biddin, maksudnya tidak ada pengetahuan sama sekali biddin, tentang ilmu agama. Jadi manusia kalau sudah merasa ridho dengan kebodohannya, awas, merasa ridho, merasa tenang, merasa nyaman, tidak merasa gundah dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya tentang masalah ilmu agama, maka sebaliknya manusia itu akan menjadi orang toleh. Awas ya, kebalikan soleh adalah toleh. Itu orang salah. Itu kalau bahasa kita mau orang soleh, ada orang salah. Pasti manusia akan jadi orang salah. Makanya di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahu yubgidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Rawahu ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Allahu yubgidu kulla alimin bid dunya. Allah Subhanahu wa taala yubgidu, membenci, tidak suka, kulla alimin, kepada setiap orang yang alim, bid dunya, tentang ilmu dunia. Sedangkan jahilin bil akhirah, sedangkan dia bodoh tentang ilmu akhirat. Gitu. Ilmu dunianya pandai sekali, sampai jadi profesor dan sebagainya, doktornya, apalagi yang paling tinggi ya. Setelah doktor, profesor, terus apa lagi? Udah mentok, profesor doktor. Ya Allah, kita mah gak dokter Ames aja nih. Dokter Ames
paling juga tukang makan nasi rames. Jadi orang-orang yang pintar tentang ilmu dunia itu Allah benci sekali kalau jahil bil akhirah, kalau dia itu jahil tentang ilmu akhirat. Makanya harus seimbang ya antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia tuh. Makanya ketika kita nanti memiliki anak, nah kita didik gitu, bukan hanya mereka pintar ilmu dunianya gitu, tetapi harus pintar juga ilmu akhiratnya. Tuh, ilmu agamanya harus bagus. Kenapa? Karena itu pondasinya buat menghadapi masa yang akan datang. Banyak sekali orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, awas, tapi jadi bangsat ya. Jadi bangsat, terlalu kasar ya. Koruptor. Itu ya, sama aja. Sama aja tukang maling-maling kene gitu. Itu ya, tukang nyuri-nyuri kene gitu. Cuma agak kerenan koruptor dengan tukang maling gitu. Padahal mah sama-sama maling. Betul gak? Cuma kalau yang tukang maling itu mah malingnya uang apa? Malingnya uang maling uang kecil rakyat gitunya, sedikit maksudnya. Nah kalau yang apa, yang koruptor mah berarti nyolong uang negara, itu orang rakyat kecil gitu. Nah ini sebenarnya hukumnya ya sama-sama saja gitu, sama-sama mencuri. Itu ya, asyariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma gitu kan. Iya, ya, laki-laki mencuri, perempuan mencuri, potong apanya? Jangan kepalanya, kasihan. Tangannya dulu. Sadis banget main kepalanya. Tangannya aja kayaknya kapok ya. Betul gak? Betul. Contoh nih, kalau ditanya nih, seandainya jamaah ada yang ngasih nih uang 100 juta tapi tangannya hilang, pengen 100 juta apa tangan hilang? Gitu ya, dikasih uang 100 juta tapi tangan hilang, potong, mau gak? Gak mau. Itu ya, makanya kenapa di Mekah itu aman ya. Nggak aman. Kenapa? Karena di sana ada hukum potong tangan. Nih ya, kalau nyuri sekali nih tangannya potong, nyuri lagi kaki disilang, gitu ya, kaki kiri. Nyolong lagi tangan kiri, nyuri lagi kaki kanan yang potong. Allahu Akbar. Terus saja gitu ya. Kira-kira ada yang mau gak nyolong? Gak mau. Sampai-sampai orang pengen ngeluarin uang ratusan juta, pengen nyelamatin tangan. Betul gak? Soalnya di rumah sakit yang mau dipotong amputasi tangannya, mau diambil kakinya, mending bayar ratusan juta daripada anggota tubuhnya dipotong. Betul. Ini mah dipotongnya gak pakai obat bius kan? Ya Allah, ngeri gak? Ngeri. Makanya di sana ada Masjid Qisas ya. Masjid Qisas. Masya Allah. Dulu pas ke sana, yuk kita lihat, katanya waktu dilaksanakannya Qisas. Wah ngeri, kita gak mau. Gitu ya. Kita gak pernah tega. Itu ya, Masya Allah. Ini yang dipenggal kepalanya dan sebagainya, Masya Allah. Yang nyuri berarti tangan yang dipotong. Jadi sebenarnya jangan dilihat dari segi sadisnya, tetapi efek daripada hukumnya. Kenapa orang akan jera, orang tidak mau melaksanakan perbuatan jahat itu? Kenapa? Nah itu karena anggota tubuhnya hilang gitu. Jadi kalau ngebunuh, dibunuh lagi kan gitu. Ngerumpungin telinga, telinganya rumpung kan gitu.
Ongesin hidung, hidungnya dipongesin lagi, itu kisos itu berarti. Insyaallah. Itu ya, kira-kira ada gak yang korupsi? Gak mungkin ada, kagak ada mungkin. Insyaallah gitu ya. Makanya di kita mah nggak ada gitu hukum yang seperti itu, karena saking takutnya katanya hukumnya sadis, makanya tukang nyuri terus baik tiap hari, yang koruptor terus baik gitu, nggak ada takutnya. Rakyatnya semakin sejahtera pas semakin belangsak. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu. Jadi harusnya ketika jadi pejabat itu harus ada penatarannya. Betul ya? Harusnya jadi ada penataran dulu. Betul gak? Jadi guru saja nih, dosennya katanya ada penataran dulu ya. Ini ada penataran gak? Di dewan. Gitu ya. Ya Allah, kita mau ditatarnya masalah agama gitu, fikih ya, tentang rubul ibadah, rubul muamalah, rubul munakah, rubul jinai. Jadi supaya takut nanti ketika rubul jinayah, takut kalau mengetahui hukum kan gitu ya. Kalau hanya hukum dunia saja orang mungkin tidak takut, karena kadang orang itu bikin hukum untuk dilanggar dan bikin apa tuh? Bikin jalan supaya dia bisa melanggar. Yang kecil nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahasa Ustaz Jain Demjat apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang bikin kesalahan orang kecil, cepat-cepat dia ditindak. Tetapi kalau yang berkuasa yang salah, nah seolah-olah tidak tahu sama sekali, seperti itu. Padahal hukumnya sama saja, mau yang di atas atau yang di bawah. Kenapa itu dasarnya? Karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya intinya itu. Jadi terlalu pintar ilmu dunia. Awas ya, terlalu pintar ilmu dunia. Awas, ilmu agama dikesampingkan nomor sekian. Makanya kita didik anak-anak kita pertama kali dalam dirinya apa? Ilmu agama nih. Pertama yaitu ilmu tauhid. Awwalu ma yuhasabu yang paling pertama kali yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita adalah ma'rifatul ilahu bistiqon, gitu ya, makrifat kepada Allahnya. Kenapa? Nih, kalau anak-anak kita meyakini bahwa adanya Allah seyakin-yakinnya, kira-kira ada yang mau berbuat maksiat atau dosa? Enggak. Kenapa? Karena meyakini bahwa adanya Allah. Kenapa orang banyak melakukan maksiat? Kenapa orang banyak melakukan dosa, tidak pernah berhenti terus menerus? Karena tidak yakin adanya Allah. Itu, ini benar apa enggak? Ya Allah, makanya di masjid saja kan gitu ya, di majelis ilmu saja gitu, majelis dzikir kayaknya Allah. Tetapi ketika di kantor gitu ya, di pabrik, di pasar, Allahnya hilang gitu kan. Makanya berbuat seenak perutnya kan gitu bahasa. Bagaimana dia gitu, masya Allah. Padahal masih itu kan kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Cuman ini sesuatu yang khusus tetapi maknanya umum. Kata malaikat Jibril, masih tak gitu, fa'inaka mayitun, hiduplah kamu sesuka kamu gitu ya, fa'inaka mayitun, maka sesungguhnya kamu akan mati, gitu ya, melakukan apa saja terserah gitu.
berbuat kejahatan sejahat-jahatnya, semaksiat-maksiatnya. Tetapi ingat kamu akan mati, gitu kan. Itu peringatan buat kita. Banyak sekali sebenarnya orang-orang yang ketika diomongin, dikasih nasihat nih ya, dengan ucapan kadang orang gak mau dengar, gak mau sadar. Tetapi ketika melihat kematian di depan matanya, orang akan takut. Itu makanya kata Rasul, kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Makanya harus banyak-banyak melihat orang. Contohnya kemarin kan, dikit-dikit, bukan gitu ya. Ya Allah, orang jadi berani apa jadi takut? Jadi takut kan gitu ya. Takut keluar, takut kemana-mana, takut sholat ke masjid. Gitu ya. Bisi di masjidnya ada virusnya dan sebagainya gitu. Takut sholat ke masjid juga. Kenapa? Karena ngelihat banyaknya orang mati. Jadinya dia takut mati. Jadi takut kemana-mana gitu. Makanya harus banyak kita melihat orang mati supaya kita takut mati. Tetapi maksudnya, awas. Jadi aplikasi daripada takut mati itu banyakin amal. Itu harus banyak deketin masjid, majlis ilmu, orang-orang alim, majlis-majlis zikir, bukan sebaliknya. Gitu ya, menjauhi masjid sejauh-jauhnya, menjauhi majlis ilmu, ngejauhin dari orang-orang alim sejauh-jauhnya. Tadinya juga jauh dari orang alim, ditambah lagi ada alasan gitu ya, makin jauh gitu. Betul, Masya Allah. Nih awasnya, hati-hati, sok tanamkan, prioritaskan ilmu agama itu di atas segala galanya. Pertama kali didik anak-anak kita itu ya, ilmu agama, buat benteng perisai dia untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya yang lebih dahsyat lagi dari zaman kita sekarang. Kita bayangin zaman 2021 saja sekarang ini modelnya sudah model begini gitu. Kita nggak kebayang 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan dan selanjutnya bagaimana kondisi gitu ya bangsa ini ketika awas anak-anak kita yang akan dihadapinya. Coba kalau anak-anak kita tidak dididik benar-benar tentang ilmu agama. Kita aja sekarang masih untung. Kenapa? Karena didikan orang tua kita kuat dulu. Betul kak? Kalau mukul itu bener-bener ya. Ini pernah gak dipukulin bapaknya dulu? Gak mau ngaji pukul gitu ya. Atau pulang ngaji dipukul gurunya, tambahin gitu di rumah. Betul ya? Berarti bader tuh ngajinya. Itu betul gak? Nakal di pengajian kan gitu ya. Jadi bukan dibelain, kalau zaman sekarang kan dibelain loh. Udah nyari lagi pengajian yang lain masih banyak kan gitu. Sekarang ngentengin banget itu. Makanya anaknya gak bisa di sini belum beres udah pindah lagi, di sini belum beres pindah lah terus nih, acelok-acelokan gitu. Kayak bajing loncat itu akhirnya anaknya nggak bisa ngajinya gitu. Masya Allah, seperti itu. Saya baru tahu gitu ada wali santri gitu yang melaporkan gurunya gitu ke polisi, ada gitu baru. Akibat padahal yang salahnya adalah anaknya gitu. Di pondok itu biasanya suka ada pelaturan kan gitu kan, gak sembarangan. Pondok itu juga ada pelaturannya untuk mendisiplinkan santri kan gitu biasanya. Yang keluyuran malam gitu kan, kemana, kalau dulu ke warnet dan sebagainya gitu, itu ada hukumannya. Ketika ketahuan pasti dihukum. Nah orang tuanya tidak mau terima gitu ketika anaknya dihukum. Jadi dilihatnya segi apa? Di hukumannya ternyata tidak dilihat
kesalahannya. Makanya anaknya merasa dibela. Saya baru pertama kali gitu. Ada yang seperti itu modelnya. Kalau orang tua kita dulu itu malah ditambahin. Betul ya. Kalau saya dulu orang tua saya kan tukang pengembalanya, tukang ngangon bahasanya, tukang ngangon kebo itu. Kan suka punya pecut. Pecut apa tahu ya? Cambuk. Itu kan kalau cambuk itu panjang Pak, diuntun sampai yang ujungnya itu. Kalau itu cepret gitu. Kalau gak mau ngaji itu sudah bunyi. Kita lari langsung buru-buru ke pengajian. Takut tuh kalau dengar udah cepret itu. Kalau gak mau ngaji di cepret. Maka alhamdulillah itu ya berkat orang tua kita pendidikannya gitu terhadap agama itu seperti itu. Makanya alhamdulillah kita nggak terlalu parah teuing kan gitu bahasanya gitu. Walaupun bader oge nggak mungkin terlalu berlebihan. Ada saatnya ingat lagi. Kenapa? Karena ada pondasi dulunya gitu. Betul gak? Ya pasti kalau waktu remaja kan ada badan-badannya kita kan ya. Ya, tapi tetap baik ketika kita sudah menjelang ya tua-tua segini lah, kita ingat lagi, masya Allah. Coba kalau seandainya dulu kita nggak diajarin, gitu ya, nggak dididik keras oleh orang tua, kita bablas anginnya gitu. Bablas anginnya itu apa? Nggak ada ngaruhnya, nggak ada kembalinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang didik anak-anak kita ilmu agama sebaik-baiknya gitu. Masya Allah, buat pondasi mereka. Makanya pantesan baginda Rasulullah SAW bersabda demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala benci sekali iya, kepada setiap orang alim tetapi masalah dunia, sedangkan mereka jahil tentang akhiratnya. Masya Allah. Itu yang pertama. Ada lagi hadis wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ada lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, danbul alim danbun wahidin wa danbul jahilin danbani. Rawahu Dailami. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ada danbul alim danbun wahidun. Dosanya orang alim adalah danbun wahidun, satu dosa. Jadi kalau orang alim berbuat dosa cuma satu dosa tulisnya. Tetapi wadanbul jahili dan bani, sedangkan orang bodoh dosanya dan bani dua dosa. Tuh, orang bodoh mah dua, karong orang alim satu. Ada lagi dalam syair Al-Alim Habibullah, artinya walau kana fasikun wal jahil adwa kana abidan, kan gitu bahasa. Ada syair ulama ahli sufi mengatakan orang alim itu tetap hamba Allah, kekasih Allah, walaupun dikit-dikit ya sedikit-sedikit pernah berbuat maksiat. Tapi orang bodoh itu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun abid, kan gitu, walaupun tukang ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak make ilmu. Gitu kan. Setan mah nggak takut sama yang gituan gitu, malah dipermainin. Itu ya dikisahkan kan, ada orang alim yang sedang tidur, terus di sampingnya ada orang jahil yang sedang sholat. Nih setan itu berada di pintu tuh, dalam keluar lagi, dalam keluar lagi. Dan Nabi ditanya kenapa gitu, gak masuk itu bahasanya. Takut katanya. Takut kenapa? Takut ketika mau menggoda orang bodoh, orang alimnya bangun dan ngelihat kemudian membetulkan.
Jadi lebih takut sama orang alim yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang berarti itu jelas gak perbedaannya? Jelas, betul. Beda sekali gitu. Masya Allah, orang bodoh dan orang alim. Maka rugi kalau kita jadi orang bodoh. Apalagi kita memiliki keluarga yang bodoh tentang masalah agama. Wakila dalam Uqudul Izan dikatakan, ini dalam tafsir Ibnu Abbas Tanwirul Mikbas, itu ditukil oleh Syekh Muhammad An-Nawawi dalam kitab Uqudul Izan. Wakila asyadun nas, berapa kali saya udah diulang-ulang. Asyadun nas adzaban yaumal qiyamah man jahila ahlu. Manusia yang paling berat nanti siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang memiliki keluarga bodoh tentang masalah agama. Masya Allah, paling berat nanti. Kita nanti akan ditanya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita yang laki-laki ya ditanya tentang istrinya, nanti ditanya tentang anaknya. Nah ini paling berat itu. Masya Allah. Itu ya. Kalau ibu-ibu mah cukup suaminya ridho dah halal jannah. Gampang nggak bu? Bu tidur apa? Gampang nggak masuk surga? Gampang. Yang penting suami ridho. Gitu. Ayum ro'atin matat wa zawjuha radin dah halal jannah. Tuh. Siapa sajanya perempuannya yang meninggal dunia suaminya ridho, suaminya ridho dakhalatil jannah, maka dia akan masuk gampang banget ya. Yang penting suaminya ridho. Dan sebaliknya kalau dia mah pemuholapa itu berarti sama saja. Itu ya, kaum ibu juga gampang masuk neraka gitu. Kalau suaminya tidak ridho. Nih. Makanya kalau ibu mah buat suami ibu-ibu ridho kepada ibu, insya Allah dakhalatil jannah. Bukan bikin pusing gitu. Hari Senin apa ini? Yang nagih utang apa? Panci gitu. Terus hari Selasa yang nagih sebagainya, terus itu 7 hari itu ada itu ya celengan yang buat apa, buat yang nagih utang. Masya Allah, suami udah bingung, udah pusing, penghasilan kurang gitu ya. Ya Allah, yang nagih tiap hari, pusing nggak? Pusing. Kira-kira suaminya ridho apa enggak bu? Insya Allah kalau jamaah takwa enggak cash gitu ya, enggak ngutang-ngutang bu ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Kasihan suaminya ya. Suaminya kasih sian gitu, udah enggak kerja. Kamu sekarang kerja setengah dibayarnya Allah. Banyak utang lagi yang nagih. Wah, udahlah. Kalau di kampung-kampung apa tuh bank apa tuh? Bank emoknya. Emok tuh bari duduknya. Itu istilah apaan ini? Kalau di rumah bank apa? Bank 7 keliling gitu ya. Bank 7 keliling. Bank yang bikin pusing, betul gak? Iya Allah. Nah di kampung saya di sana banyak yang bangkrut gitu, sampai jadi gembel gitu, gara-gara bank keliling gitu. Makanya di depan gerbang itu harus ditulisnya dilarang bangke gitu, bangke, bank keliling. Atau bank emok ya, bank em, itu seharusnya gitu. Tapi sekarang nggak ada katanya gituan Ustaz, sama apa teh pinjaman online, apa istilahnya, pinjol kayak mainan ya,
Ya Allah, itu awas tuh pinjaman online sekarang bahaya sekali itu. Pas ibu-ibu ya, jangan tergiur gitu. Ya Allah. Itu ya, kita mah hidup apa ada qanaah. Itu ya, suami kita lagi susah, usahanya susah, segala susah, kita menerima apa adanya, karena hidup gak mungkin selamanya susah. Ada saatnya nanti kita akan bahagia gitu. Ustadz boro-boro gak bahagia di dunia, insya Allah di akhirat. Orang belangsak itu di akhiratnya paling pertama nanti masuknya itu ya, masuk apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perhitungannya sedikit. Mau ngitung apa sih? Rumah gak punya, betul gak? Kalau orang kaya rumahnya sampai 10 gitu, yang ini gak ditempatin sampai hancur gitu, yang itu wah segala macam. Yang belangsak boro-boro itu mau dihisap apaan? Rumah juga gak punya, ngontrak lagi kan gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita nggak ngontrak ya, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan cepat punya ya, doain atuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa tahu nanti dari jamaah nanti ya. Ya Allah, gitu kan, betul gak? Ini kalau jamaahnya 100 orang kan lumayan ya. Harga rumah berapa? 100 juta atau 200 juta, lumayan. Setiap orang 2 juta. Kebeli gak Ustaz? Kebeli. Gitu aja repot, betul gak? Ya, kira-kira setiap orang punya gak uang 2 juta? Kira-kira kalau dikasihin Ustaz ikhlas apa enggak? Ikhlas sampai melotot no. Walaupun Ustaz saya juga butuh gitu ya, butuh. Allah, betul gak? Iya Allah, 100 orang, apalagi jamaahnya banyak 200 orang, coba tinggal saling 1 juta udah Ustadz kebeli rumah tuh kan, betul? Kayak pengennya Ustadz gitu. Enggak, kita nggak mau ya gitu. Mudah-mudahan Allah ngasih, insya Allah. Yang penting jamaahnya ikhlas, nggak apa-apa banyak juga gitu. Yang penting ikhlas, daripada ngasih sedikit diomong gitu. Itu ya, yang lebih baik yang banyak ikhlas, gak pernah diungkit itu yang hebat. Insya Allah, mudah-mudahan kita dikasih berkah milik dan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Masya Allah, ini orang yang qanaah dari kebodohan baru satu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Pertemuan yang akan datang kita sambung kembali. Sekali lagi, ayo didik anak-anak kita, awas ya, didik anak-anak kita ilmu agama yang sebaik-baiknya buat pendasi mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah ilmu takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kasih sayang dan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggutan-tanggutan di antara kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa